Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rival Iliin. Nah, kali ini saya akan bawakan materi tentang percaya diri. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rival Iliin dari Prodi D3 Kesekretariatan dan NIM akhiran NIM 3050. Nah, sebelum kita membahas tentang PPT ini, percaya diri. Apa sih yang kalian ketahui tentang percaya diri? Mungkin dari kalian itu sudah paham artinya percaya diri, tetapi tidak bisa menimbulkan rasa percaya dirinya pada kalian sendiri. Maka dari itu akan kita bahas. Pembahasan materi di presentasi saya kali ini itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian percaya diri. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi percaya diri pada kalian. Dan yang ketiga itu manfaat memiliki rasa percaya diri. Dan yang keempat itu dan yang terakhir jenis-jenis apa saja sih kepercayaan diri. Oke, next slide. Yang pertama, percaya diri. Pasti ya ini ya, semua orang itu tentunya memiliki kemampuan masing-masing nih. Namun akan tetapi tidak semua orang itu dapat menyadari hal tersebut. Atau mungkin beberapa orang itu bahkan mereka tidak merasa dengan kepercayaan diri dan kemampuannya masing-masing seseorang. Maka dari itu, apa pengertian percaya diri? Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sendiri, sehingga memberi keyakinan kuat kepada kemampuan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan ataupun mencapai tujuan dalam kehidupannya sendiri. Nah, next slide. Lalu yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Terdapat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi percaya diri seseorang itu. Baik dari faktor eksternal, internal, maupun lainnya. Lalu apa saja? Nah, kita bahas ini. Apa saja sih faktor dari internal ini? Nah, faktor dari internal ini kepercayaan yang berasal dari diri seseorang. Contohnya ini pengetahuan. Contoh kita membahas pengetahuan. Membahas pengetahuan, lalu juga membahas keterampilan dan beberapa contoh lainnya. Nah, kalaupun dari eksternal ini, kalau eksternal ini itu apa sih faktor-faktornya? Contoh ini seperti dukungan sosial, pengakuan, penghargaan dari orang lain itu sangat penting buat diri kita sendiri. Jadi semakin kita dihargai, mungkin semakin rasa percaya diri kita itu akan timbul dan membuat kayak kita itu bisa lebih pede, istilah bahasa sekarang itu lebih pede untuk mencapai tujuan kita ini. Nah, berikut ini ada 4 faktor yang bisa saya sebutkan yang bisa mempengaruhi percaya diri kita itu. Yang pertama itu ada kondisi fisik. Faktor ini itu merupakan faktor yang paling kita sering ketemui di kehidupan sehari-hari. Kita bahas kondisi fisik. Perubahan fisik yang tidak sesuai harapan dapat menimbulkan gambaran yang buruk pada diri sendiri. Contohnya apa ini? Contohnya itu ketika misal ini tubuh kita itu ada kekurangan. Misal ini mohon maaf. Ketika misal tinggi badan kita itu tidak mumpuni ataupun bisa dibilang istilahnya pendek. Nah, bagaimana sih untuk mengatasi itu? Misal saya mengikuti ekstrakurikuler basket di Universitas Jember. Lalu kebetulan nih teman-teman saya itu tingginya 170 ke atas.
berhubung tinggi saya hanya 170, pasti kita kan merasa kayak waduh nggak percaya diri nih. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu, kalian itu tidak perlu merasa minder ataupun tidak percaya diri. Jadi kalian itu yang perlu kalian lakukan, yang pertama, menambah skill. Jadi walaupun tinggi badan kalian itu pendek, tetapi skill kalian itu bisa dibandingkan, bahkan bisa atasnya dari yang teman-teman kalian yang tingginya 170 ke atas. Itu. Next. Oke, selanjutnya kita itu berpengaruh dengan pengalaman hidup, teman-teman. Oke, kita bahas. Pengalaman hidup yang mengecewakan dapat menjadi sumber timbulnya perasaan rendah diri. Jika individu itu tidak merasa aman ataupun kurang perhatian dan kasih sayang, mereka tersebut juga akan merasa tidak percaya diri. Nah, contohnya. Ketika kita itu tidak tercapainya keinginan. Misal kita itu tidak tercapainya keinginan kita, misalnya ini kita tidak keterima di suatu universitas yang kita inginkan. Mungkin itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri kita. Jadi contohnya kayak saya, misal ini, saya tidak keterima di pekerjaan BUMN. Itu bisa menjadi pikiran kita untuk tidak melanjutkan apa yang kita inginkan. Seharusnya, kalaupun kita tidak terima di BUMN, maka kita itu harus mikir kayak, wah aku pasti iso ya, kita belajar, aku ingin belajar lagi, aku ingin memperbaiki diri lagi, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan keluarga, ini yang penting ini. Keluarga dan pola asuh merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan karakter hingga rasa percaya diri seseorang. Yang pertama, orang tua kita yang menunjukkan perhatian, penerimaan, cinta dan kasih sayang serta kedekatan emosional orang tua terhadap anak. Dengan itu kita itu bisa membangkitkan rasa percaya diri pada anak-anak tersebut. Contohnya, ketika kita itu ini contoh misal ketika tidak ada lingkungan keluarganya. Contohnya ketika kita itu melakukan kesalahan dalam sehari-harian, mungkin pasti orang tua kita itu langsung memarahi kita. Tidak menegur dulu, tidak memberitahu yang benar itu dulu. Pasti orang tua langsung memarahi kita. Nah, itu menjadi salah satu faktor terbesar yang membuat seorang itu tidak percaya diri. Bayangin nih, kalau ketika kalian melakukan kesalahan, tetapi sama orang tua kalian itu ataupun keluarga kalian itu dibilangin terlebih dahulu, tidak langsung kena marah. Contohnya, aduh, gak boleh gitu nak, nanti misal kalau kayak gini, kamu melakukan kayak gini, mungkin kalian itu kedepannya tidak baik. Nah, kalaupun kita diberi pengarahan seperti itu, pasti kita itu kayak akan berani mengambil resiko selanjutnya gitu loh. Paham? Oke. Lalu yang keempat, dan ini yang terakhir, keberhasilan seseorang. Keberhasilan seseorang ketika mendapat apa yang selama ini diharapkan dan dicita-citakan itu akan memperkuat timbulnya rasa percaya diri. Contohnya, ketika teman kita itu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjamin di kehidupannya, maka dari itu bisa menimbulkan rasa percaya diri. Nah, dari itu kita itu termotivasi buat diri kita sendiri. Anggapannya seperti ini. Masa dia bisa masuk pekerjaan BUMN ataupun apa yang diinginkan? Masa aku nggak bisa sih? Oh, aku kurang apa? Dari situ kalian bisa mengetahui kekurangan kalian dan memperbaiki kekurangan kalian sehingga kekurangan kalian itu terminimalisir. Jadi yang kebuka itu kelebihan kalian. Oke, next slide. Lalu selanjutnya itu ada manfaat memiliki rasa percaya diri. Memiliki rasa percaya diri itu sangat-sangat penting teman-teman, karena dapat mengurangi rasa takut,
khususnya saat kita itu ingin melakukan interaksi ataupun ya interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Mungkin ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika kita itu percaya diri. Nah, yang di sini ada 3 manfaat. Yang pertama itu tidak takut menghadapi tantangan, dapat menerima kekurangan, dan yang ketiga membuat hidup kita itu lebih menyenangkan. Dan yang pertama, tidak takut menghadapi tantangan. Percaya diri dapat membuat kita selalu berpikir positif dan tenang ketika kita menghadapi tantangan tersebut. Karena kita itu percaya bahwa kita itu mampu dapat dan bisa melewati tantangan tersebut, teman-teman. Lalu yang kedua, dapat menerima kekurangan. Dengan memiliki rasa percaya diri kita itu dapat menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita dan memaksimalkan kelebihan yang kita miliki. Seperti yang saya tadi bilang, dapat menerima kekurangan, bisa meminimalisir kekurangan kalian dan memaksimalkan kelebihan kalian. Dan kita itu dapat menggunakan kelebihan kita itu untuk mencapai tujuan kita yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, membuat hidup lebih menyenangkan. Ini yang penting. Memiliki rasa percaya diri dapat membuat hidup menjadi lebih positif. Kenapa? Karena rasa percaya diri itu mengajarkan untuk tidak perlu membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Jadi kita itu lebih fokus kepada diri kita sendiri dan kita tidak berpikir untuk orang lain. Seperti itu. Next slide. Lalu apa saja sih jenis-jenis kepercayaan diri? Nah, di sini ada 4 jenis kepercayaan diri. Yang pertama, self concept. Yang kedua, self esteem. Yang ketiga, self efficacy. Yang keempat, self confidence. Yang pertama, self concept. Self concept adalah prinsip dan keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Tetapi ini dilakukan secara terkonsep. Nah, self concept ini mencakup penilaian individu mengenai beberapa aspek pada dirinya sendiri, termasuk fisik, psikologis, dan sosial. Konsep diri ini memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang itu bisa berinteraksi dengan mudah di dunia sekitar dan mempengaruhi kepercayaan diri, motivasi, dan perilaku. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada self esteem. Nah, self esteem ini adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, mencakup perasaan tentang nilai, kemampuan, dan juga keberhargaan dirinya. Nah, self esteem ini mencerminkan sejauh mana sih seseorang itu dapat menghargai dirinya sendiri, dapat menghargai, menghormati, dan merasa puas pada dirinya sendiri. Dan juga self esteem ini memiliki 2 tingkatan, teman-teman, yaitu self esteem tingkat tinggi dan self esteem tingkat rendah. Saya kasih contohnya, saya kasih penjelasan self esteem tingkat tinggi. Self esteem tingkat tinggi itu biasanya merasa percaya diri dan tidak terlalu khawatir tentang penolakan, kegagalan, dan maupun bisa dan dapat mengolah stres dengan baik. Mereka itu cenderung lebih optimis dan memiliki hubungan yang sehat. Contohnya ini, misalnya seseorang karyawan, kita bahas tentang pekerjaan. Contohnya, misal seseorang karyawan, mereka itu akan mengambil inisiatif mereka dan bertanggung jawab, dan juga tidak akan takut untuk menyampaikan ide-ide inovatif mereka. Misalnya, contohnya, ketika mereka dapat proyek baru dan sangat menantang, pemikiran untuk self esteem tingkat tinggi ini, pasti mereka berpikir gini, wah, proyek baru ini sangat menantang bagi saya. Tetapi saya yakin, saya dan tim saya itu pasti bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Seperti itu. Lalu kalau self esteem tingkat rendah, itu sebaliknya, terbalikan dari self esteem tingkat tinggi. Mereka pasti takut untuk gagal. Pasti mikirnya gini, saya tidak cukup baik ini, saya tidak cukup bisa ini untuk mengelola proyek ini. Saya takut membuat kesalahan dan mengecewakan tim saya. Itu pemikiran self esteem tingkat rendah. Oke, next slide. Selanjutnya, self efficacy.
Self efficacy adalah keyakinan seorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam situasi tertentu atau menyelesaikan tugas tersebut. Nah, di self efficacy ada 4 peningkatan, teman-teman. Yang pertama itu bisa mengatasi tantangan kecil. Jadi memulai dengan menetapkan dan pencapaian tujuan kecil untuk membangun rasa percaya diri. Jadi perlahan-lahan, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada belajar dari orang lain. Mereka itu mengamati dan mempelajari strategi orang lain yang sudah berhasil dalam tugas yang mungkin tujuannya sama. Lalu yang ketiga, mencari dukungan sosial. Nah, terima dukungan dan dorongan dari teman, keluarga, atau mentor. Mereka itu menerima dukungan dari segala bidang itu. Lalu yang keempat itu, yang terakhir, mengelola emosi. Di self efficacy itu seseorang itu bisa mengelola emosinya dengan baik. Dia menggunakan teknik relaksasi dan manajemen stres untuk menjaga keadaan fisik kita dan emosional yang positif. Jadi pemikirannya mereka itu tetap positif. Lalu apa saja sih contoh-contoh dari self efficacy? Misalnya nih, kita bahas pendidikan. Seorang siswa yang yakin bahwa dia itu bisa belajar dan memahami materi matematika yang sulit. Misalnya, mereka dikasih tugas, saya yakin bisa mengerjakan soal kalkulus ini karena saya itu sudah belajar keras tentang kalkulus ini dan memahami konsep dasarnya. Seperti itu nyatanya. Lalu, dan yang terakhir, yang keempat, self confidence, kepercayaan diri. Self confidence adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan, kualitas, dan penilaian dirinya sendiri. Ini melibatkan perasaan nyaman, teman-teman, dengan diri sendiri dan percaya kepada kemampuannya untuk menangani berbagai situasi. Self confidence itu sangat berkaitan dengan self esteem dan self efficacy. Akan tetapi memiliki fokus yang lebih luas pada sikap keseluruhan terhadap dirinya sendiri. Contoh self confidence dalam sehari-hari. Seseorang yang percaya diri dalam aspek kesehatan dan kebugarannya akan merasa yakin bahwa dia bisa mencapai target kebugarannya yang ditentukan. Seperti berlari maraton ataupun menurunkan berat badan. Kalaupun kita ingin menurunkan berat badan tetapi pikiran kita itu tidak yakin kita bisa menurunkan berat badan, tidak akan terjadi itu, teman-teman. Pasti di tengah jalan mereka akan berhenti. Misalnya, kita bahas lari maraton. Ketika ada pelari maraton, pikiran kita sudah kacau. Bagaimana menangani? Dengan self confidence ini pasti mereka pemikirannya gini. Saya yakin ini menyelesaikan maraton ini dengan baik karena saya itu telah sebelumnya karena saya itu sudah berlatih dengan konsisten dan baik. Seperti itu, teman-teman. Oke. Itu penjelasan dari saya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang tertarik bisa langsung lihat video ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.